Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah matematika Yunani. Dengan anggota saya sendiri Evita Yanti, yang kedua Fitri Suryani, yang ketiga Elsila Fitri, yang keempat Mary Novianti. Sejarah matematika Yunani. Kata matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Dasar fakta tentang asal-usul peradaban Yunani dan matematikanya. Perkiraan yang terbaik adalah bahwa peradaban Yunani kembali pada 2800 pada saat pembangunan piramida besar di Mesir. Orang Yunani menetap di Asia Kecil, mungkin rumah asli mereka, di bidang Yunani modern dan di Italia Selatan, Sisilia, Kreta, Rhodes, Delos, dan Afrika Utara. Dari sudut pandang matematikanya, yang terbaik adalah untuk membedakan antara dua periode. Periode klasik dari sekitar 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi dan Alexandria atau periode Helenistik dari 300 sebelum Masehi sampai 300. Ada memang. Dari sekitar 350 sebelum Masehi, pusat matematika pindah dari Athena ke Alexandria atau di Mesir. Kota ini dibangun oleh Alexander Agung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsina Fitri. Adapun matematikawan Yunani kuno yaitu yang pertama Thales. Thales ini dilahirkan di Miletus, di mana bundanya Thales adalah seorang pedagang yang membawanya pergi jauh dari negerinya. Dalam kunjungannya ke negeri lain, Thales berkesempatan menambah pengetahuannya dalam bidang matematika, alam, dan astronomi. Yang kedua ada Pythagoras. Sama halnya dengan Thales, Pythagoras juga pernah belajar di Mesir, Babilonia, dan India. Yang ketiga ada Anaxagoras. Anaxagoras dilahirkan di Klazomenai dan meninggal kira-kira tahun 428 sebelum Masehi. Dia pernah dipenjarakan di Athena karena dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa yang harus disembah, melainkan hanyalah sebuah benda besar yang berpijak. Yang keempat ada Hippocrates. Dilahirkan di Chiu kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Hippocrates menulis buku yang berjudul Elements of Geometry. Yang kelima ada Architas. Dilahirkan di Tarentum kira-kira 428 sebelum Masehi. Dia adalah seorang jenderal dan negarawan sekaligus seorang pengikut Pythagoras yang menempatkan aritmatika di atas geometri. Yang keenam ada Zeno. Menurut ajaran Pythagoras, ruangan dan waktu diasumsikan sebagai titik-titik, dan ruang dan waktu juga mempunyai suatu sifat yang disebut kontinuitas. Yang ketujuh ada Democritus, dikenal sebagai penganut paham doktrin materialistik. Dia pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan Babilonia. Yang kedelapan ada Plato. Meskipun tidak banyak menghasilkan karya, namun Plato adalah seorang inspirator aktivitas matematika, di mana dia banyak membantu matematika lainnya dalam pengembangan matematika. Yang kesembilan ada Eudoxus, adalah seorang murid Plato dalam bidang matematika. Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga. Yang ke-10 ada Archimedes. Ia berasal dari Sirakus. Ia menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga dan memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap pi. Yang ke-11 ada Hippias. Dilahirkan di Elis. Banyak sekali menulis naskah baik mengenai matematika maupun pidato, tetapi semua hasil karya Hippias ini tidak dapat ditemukan. Kemudian yang ke-12 Aristoteles. Karyanya berjudul On Indivisibility cukup menjadi pembicaraan orang ramai. Isi dari risalah ini mengenai
Sistem angka Yunani. Sistem angka Yunani pertama yang kita bahas adalah angka fonik, sistem yang digunakan pada awal milenium yang sebelum Masehi. Akronim berarti simbol-simbol untuk angka. Angka berasal dari huruf pertama dan dari nama angka. Jadi simbol tersebut muncul dari abreviasi kata yang digunakan untuk angka. Perbedaan bentuk angka 50 dalam setiap daerah Yunani yang berbeda. Hal ini yang tidak bernilai adalah sistem angka yang tidak terdiri dari angka abstrak yang kita bayangkan seperti angka sekarang. Sekarang angka 2 digunakan untuk menggambarkan dua objek dan 2 dianggap mempunyai ciri-ciri abstrak bahwa semua gabungan dari dua objek mempunyai kesamaan. Kita tahu bahwa masa Yunani dahulu mempunyai perbedaan ide sedikit karena angka digunakan memperkecil perbedaan tergantung pada angka yang diwakili. Kegunaan utama dari sistem angka ini adalah mengisi uang. Unit dasar uang adalah dharma dengan jenis pecahan yang terbesar adalah 600 Drachma terbagi dalam satuan-satuan kecil yang bernama obol, yaitu dari drachma, dari halkos, yaitu daro obol, setengah dan separuh obol juga digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Novianti. Pada Mary dipersilakan. Astronomi Yunani. Astronomi yang akan kita bahas sekarang selama 1000 tahun adalah cabang dari matematika. Orang-orang Yunani mulai berpikir tentang filosofi sejak zaman Thales sekitar 600 Masehi. Thales membawa ilmu tersebut dari Mesir dan dari Babilonia. Sistem waktu 12 bulan dan 30 hari tidak berjalan dengan baik karena bulan secara cepat keluar dari fase dengan 30 hari pada tiap bulan. Maka pada tahun 600 sebelum Masehi, hal itu diganti dengan 6 full bulan dari 30 hari dan 6 empty bulan berisi 29 hari. Pada saat yang sama, ketika Thales membuat terobosan pada filsafat, Solon, seorang negarawan Athena yang kemudian dikenal dengan kedua orang bijak dari Yunani, mengenalkan sistem kalender baru. Kalender Solon berdasar pada perputaran 2 tahun. Ada 13 bulan dengan 30 hari tiap bulannya pada tiap periode dari 2 tahun, sehingga bertahun terdiri dari 369 hari dan berbulan terdiri dari 2,5 hari. Akan tetapi orang Yunani percaya pada bulan sebagai sistem waktu mereka dan penyesuaian pada kalender pendek untuk menyesuaikan pada masing bulan hidup. Oleh karena itu, astronomi adalah jalan keluar yang paling baik dalam menangani masalah kalender yang kacau tersebut. Setelah tadi hasil diskusi kami, jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Widya, dipersilakan. Baik, saya Widya Rahmadani ingin bertanya kepada kelompok EBTA. Mengapa pada zaman Yunani kuno disebut momentum baru untuk matematika? Coba jelaskan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Ira dipersilakan. Dan saya akan bertanya kepada Fenyanti. Apa pencapaian yang paling berkarakter di dalam pencapaian ilmu matematika di Yunani? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kami ingin meminta sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mengapa bangsa Bengkulu? Tadi kan dari
Gimana jawabannya nggak? Itu kalau nggak salah. Materi aku. Iya, tapi ini bahas Babilonia berbasis 60 tadi. Itu sekilas aja kayak. Jadi aja pertanyaan saya. Baju kan? Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Widya yang akan dijawab oleh Fitri Suliani. Kepada Fitri dipersilakan. Pertanyaan Widya yaitu mengapa pada zaman Yunani kuno disebut momentum baru untuk matematika? Jelaskan. Jawabannya, karena matematika mendapatkan momentum baru dalam peradaban Yunani yang sangat memperhatikan aspek estetik dari matematika. Dapat dikatakan bahwa pada peradaban Yunani inilah yang meletakkan dasar matematika sebagai cara berpikir rasional dan menetapkan berbagai langkah dan definisi tertentu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Widya dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih kepada kelompok Danika. Saya sudah mulai memahaminya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rafaelisa yang akan dijawab oleh Mary Novianti. Kepada Mary dipersilakan. Pertanyaannya, apa pencapaian yang paling berkarakter di dalam pencapaian ilmu matematika Yunani? Pencapaian yang paling berkarakter dari matematika Yunani mungkin teori irisan Kercher. Banyak dikembangkan di dalam periode Helenistik. Metode yang digunakan ini tidak membuat penggunaan eksplisit aljabar, tidak pula trigonometri. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Ira Fariska dapat memahami jawaban dari kami? Saya sudah memahaminya. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan membuka pertanyaan sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, kepada Nini Karwati dipersilakan. Apakah yang menyebabkan runtuhnya peradaban Yunani kuno? Apakah dari kawan-kawan lagi ada yang ingin bertanya? Tidak. Kami meminta sedikit waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan Nini Karwati. Boleh? Tiga. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Agnial Hikmi dipersilakan. Baiklah, saya bertanya kepada mengapa pada zaman Yunani kuno bermunculan banyak sekali ahli-ahli dan guru, tidak seperti pada zaman Mesopotamia kuno dan Mesir. Sekian, terima kasih. Jawaban ini Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Nini Karwati yang akan dijawab oleh Elsina Fitri. Kepada Elsi dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nini, yaitu apa yang menyebabkan runtuhnya peradaban Yunani kuno. Keruntuhannya itu terjadi pada masa antikitas di mana disebabkan oleh berkembangnya ajaran atau paham yang diberikan oleh para filsuf Yunani
banyaknya pemikiran tersebut menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat terhadap norma-norma yang lama. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Nini dapat memahami jawaban dari kami? Baik, saya sudah paham dan terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Nini. Kami akan menjawab pertanyaan dari Agnial Hikmi yang akan dijawab oleh Elsina Fitri. Pada Elsi dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agnia, yaitu mengapa pada zaman Yunani kuno bermunculan banyak sekali ahli-ahli berhitung, tidak seperti pada zaman Mesopotamia kuno dan Mesir kuno. Yaitu jawabannya menurut kelompok kami, zaman Yunani kuno ada setelah zaman Mesopotamia dan Mesir kuno, sehingga hasil dari pemikiran para ahli yang ada pada zaman tersebut terekam dengan baik. Dan dengan adanya banyak kelompok pemikiran seperti kelompok materialis dan kelompok formalis serta pembagian kelompok lagi pada kelompok formalis mengakibatkan banyaknya bermunculan para ahli berhitung pada zaman tersebut. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Agnia Hikmi dapat memahami jawaban dari kami? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kesimpulan dari materi kami yaitu menurut bahasa kata matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikos yang diartikan sebagai sifat belajar. Matematika itu adalah bahasa numerik. Matematika itu adalah bahasa yang menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Matematika adalah metode berpikir logis. Matematika adalah saran berpikir. Matematika adalah logika pada masa dewasa. Matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus menjadi pelayannya. Matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran. Seperti yang kita ketahui bahwa matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menentukan simpulan dari definisi dan aksioma dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Setelah tadi kesimpulan dari materi kami, cukup sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.